sebagai institusi tertinggi partai oleh Kongres Partai, diberikanlah kepada Ketua Umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Sekarang kita minta pandangannya dari Bang Panda Nababan. Melihat sang ketua umum tadi berpidato di hadapan puluhan ribu, termasuk kehadiran presiden, wakil presiden, sejumlah menteri, dan juga kepala daerah. Tadi syarat makna yang bagian menyindir partai lain yang dianggap mendompleng kader itu seperti apa Bang Panda? Sudut pandangnya Bang. Kalau mengamati peristiwa politik dan melihat sebelumnya dalam suasana kebatinan, 8 partai itu memang sengaja tidak diundang. Bahwa pembenaran internal dan segala macam, peristiwa-peristiwa politik pasti ada tanda gaduh. Bagaimanapun tidak terelakkan Surya Paloh akan ketemu dengan Jokowi. Jadi kejutannya di sana ya Bang? Bukan, ini contoh gitu loh. Ya kan, Prabowo dengan ini contoh maksud aku. Nah, PDI melihat amannya saja, sejuk dan kondusif, nggak usah diundang. Itu bisa, mesti suasana kebatinan itu dilihat gitu loh. Dan kemudian karena tidak ada hadir di situ, suka bicara, agar orang sendiri gitu loh. Jadi termasuk itu tadi pemahaman kader dan sebagainya. Tapi terus terang aja kita mesti cermat melihat dan jeli ini tensi langkah-langkah politik ke depan ini akan suhunya akan naik terus gitu loh. Ya kan? Orang juga masih menunggu. Ini pemilih kita ini gimana nih? Nasdem dengan Demokrat sama apa? PD Perjuangan juga ditunggu Bang. Oh iya, dan kami menjajaki apa juga koalisi, tidak mungkin kami sendiri. Oke, jadi firm ya, bukan tidak akan mengusung dari sendiri awal ya, kami chemistry-nya tidak sendiri. Oke. Gitu loh, kita akan dengan lain. Ini juga butuh waktu penjajakan juga, ya kan? Demikian juga Gerindra dengan PKB, ya kan? Demikian juga yang lain. Jadi ini betul-betul teater lah, ya kan? Siapa sutradara, siapa pemain, siapa menarik lah untuk ditonton rakyat gitu loh. Nah maka itu dengan arif dan bijaksana pada acara hari ini tadi dengan sengaja tidak mengundang pimpinan-pimpinan partai yang lain. Maka menteri-menteri yang bukan ketua partai diundang, ya seperti Mahfud, kemudian tadi seperti siapa deh, Trenggono, Retno Marsudi, ya kan, itu diundang. Tapi Erlangga kan ketua partai, Zulkifli kan ketua partai, ya kan? Siapa ketua partai kira-kira? Itulah peta tadi. Dan satu hal lagi, dan kedekatan ibu terhadap yang dipimpinnya itu memang kelihatan sekali tuh. Warna kentalnya itu, bahwa dia bahagian dari situ dan dia kenal dia punya rakyat, dia kenal keluarganya, dia kenal itu sebuah temperamen daripada warga PDI Perjuangannya gitu loh. Jadi ada untungnya, ada semacam satu dilema. Ada untungnya ibu ini terus sampai habis, ada juga risikonya, gitu loh. Dianggap sampai seumur hidup dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ini seperti, mohon maaf tidak menyebut partai-partai lain, rebutan ketuanya, urusan doku, iya kan? Artinya Akbar cerita ke saya, Akbar, kenapa kau jadi kalah? Wah nggak mampu dana gua, nggak ada apinya. Gitu. Yusuf kalah, begitu kalah juga aku tanya, wah kalah kok bisa? Wah nggak mampu, besar sekali. Apa ya? Loh ini fakta, manusia dua ini masih hidup.
gitu loh, arti yang cerita ke aku, ya kan? Belum lagi yang lain-lain. Nah, kami terselamatkan dari situ. Gitu loh, terselamatkanlah, kami tidak ada pertempuran perkelahian untuk memperebutkan ketua umum. Itu ada plus minusnya gitu loh, ada plus minusnya. Nah, soal rekrutmen memang seperti yang dikatakan Dedi tadi, rekrutmen itu sudah bahagian daripada memang karakter dididik. Hampir semua gubernur yang dari kami itu pernah DPR. Ya kan? Oli Dodo Kambe pernah DPR. Koster Bali DPR, Ganjar DPR, Gianto Kalimantan Tengah Palangkaraya DPR. Pernah DPR. Dan memang dianjurkan, diharapkan. Demikian juga yang wali kota diharapkan sudah melalui rekrutmen pernah jadi DPR. Itu akan berbeda dengan yang tiba-tiba dikaderkan begitu. Nah, kemudian soal pemahaman kader memang dipersiapkan, kader politik itu dididik, dilatih, dipersiapkan, tidak ujuk-ujuk. Ya mohon maaf, tadi kolam kecil, kolam besar di bahasa kami nggak ada itu. Itu ciri khas PDI Perjuangan ya? Iya, nggak ada istilah ada kolam kecil, ada kolam besar, ada apa? Ada kolam yang memang dibikin, diapakan, menjadi candra di mukanya. Maka itu terus terang aja ada latihan-latihan, pelatihan-pelatihan. Ya, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di partai dan kemudian ada betul-betul jenjang kariernya ada dan kemudian sampai dianggap ini. Itu maka tadi terus terang yang dikatakan Presiden Jokowi tadi membesarkan hati dia bahwa yang dipilih itu adalah kader. Artinya dari PDI Perjuangan. Itu kan Bang Panda, ini kan konteksnya konsolidasi internal. Tapi kenapa tadi seperti Bang Dedi, ini kan pertanyaan dari Bu Megawati, kenapa ada aturan partai lain yang malah mencomot bukan kadernya sendiri untuk diusung pada pemilu mendatang. Kalau dari sinyal Bang Panda kita belum dengar nih, kalau dari sinyal Bang Panda arahnya kemana sebenarnya dari sang ketua umum ini? Ya bukan, itu sederhana kok, nggak baca itu. Lebih otentik lagi omongan Ibu dengan mengambil contoh. Apa yang terjadi di sekitarnya itu kan jadi lebih otentik lagi. Itu aja, enggak ada suuzon. Itu aja. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa partai itu karakteristiknya, bawaan badannya dan sifatnya yang memang mendidik untuk membuat kader calon pemimpin, itu memang tujuannya. Gitu loh. Itu aja ininya. Baik, kita dengarkan. Bang Boni, tanggapan lu dari sudut pandang pengamat seperti apa ini, Bang? Siap, terima kasih Pak Andromeda. Izin Pak Andi, nanti Demokrat biasanya menentukan tuh. Apakah Pak Bestari bisa lari atau tidak. Pertama saya mengapresiasi secara luar biasa pidato Ibu Profesor Megawati hari ini. Pertama karena beliau tampil benar-benar sebagai negarawan, sebagai bahkan Bung Karno versi perempuannya. Ya, karena berdiri begitu tinggi jauh di atas kepentingan partai atau kelompok. Ketika beliau coba memperkenalkan salam Pancasila, lalu dia lanjut lagi dengan PDI Perjuangan sebagai penjaga Pancasila. Itu masih berkaitan partai tetapi sudah membawa kita sebetulnya pada ranah yang lebih luhur lah. Nah, ketika Ibu Mega bicara soal perlunya bounded chemistry atau bounding ikatan antara pikiran dan batin, bagi saya itu kesimpulan yang sempurna. Bahwa disitulah esensi dari seluruh proses politik dalam tradisi demokrasi. Bahwa kekuasaan itu secara prinsipil kalau dia berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat, hanya akan memperoleh bentuknya ketika dijalankan dengan hati dan pikiran. Artinya bahwa integritas, kualitas dari satu praksis kekuasaan itu ditentukan oleh kemampuan menjaga koneksi antara pikiran dan batin dan implementasinya pada tindakan politik. Nah itu poin besar. Nah di dalam pembicaraan itu Ibu Mega berulang kali menyebut Bapak Presiden Joko Widodo dan mengakui bagaimana kepemimpinan beliau yang betul-betul turun ke bawah, itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sudah berhasil mencetak kader dan salah satu contoh adalah Presiden Jokowi. Nah kemudian Ibu Mega bicara soal
kaderisasi. Disitulah diskusi malam ini dapat relevansinya. Lalu ada tafsiran dari termasuk dari Andromeda dan Maria bahwa ini Nasdem kena sindir misalnya. Ketika Ibu mengatakan ya kita tidak seperti yang lain, mendompleng. Nah, sebetulnya secara teoretis partai politik itu kan memang dibentuk untuk merebut kekuasaan ya Pak Bestaria. Karena tujuannya untuk merebut kekuasaan, maka salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, rekrutmen elit. Jadi siapa mau jadi apa di dalam satu sistem politik, dia harus masuk ke partai politik. Maka orang seperti saya, ya akan sulit gitu misalnya untuk bersaing dengan Pak Bestari kalau dalam konteks merebut kekuasaan, karena saya tidak punya partai politik. Nah, partai politik dibentuk untuk merebut kekuasaan, ajangnya adalah pemilu. Nah, ada upaya yang namanya kaderisasi. Pendidikan politik di dalam internal partai politik. Tujuannya apa? Mematangkan kualitas, skill, kompetensi dari kader. Sehingga nanti begitu ada di dalam ruang kekuasaan, dia mampu menerjemahkan itu kedaulatan rakyat ke dalam praksis kekuasaan yang pro rakyat. Nah, yang terjadi kemudian dalam demokrasi kita, banyak praktek selebritis diambil dari panggung sandiwara masukin ke DPR. Pelawak diambil dari panggung masukin ke DPR, ya. Terus kemudian YouTuber diambil masukin ke. Nah, ini sebetulnya ciri khas liberalisasi politik dan juga menandai gagalnya proses penguatan dan konsolidasi demokrasi. Apa yang disampaikan Ibu Mega tentu tidak bermaksud kepada satu partai, tetapi satu refleksi besar yang harus diterima oleh semua partai politik sebagai otokritik. Bahwa kaderisasi itu penting, karena kekuasaan harus ada di tangan kader partai. Karena untuk itulah partai dibentuk. Bahwa kemudian proses penerjemahan peran rekrutmen elit itu berbeda-beda menurut partai, saya kira itu soal tafsir. Tetapi secara teoritis ya partai politik memang dibentuk untuk merebut kekuasaan gitu loh. Artinya kalau memang partai merasa tidak ada kader yang cukup mampu untuk bersaing dalam satu kontes elektoral, dia boleh saja ngambil keluar. Tetapi keputusan mengambil keluar itu ada risiko bahwa partai itu akan dituduh gagal melakukan kaderisasi atau tidak punya kader yang tepat, cocok untuk bertarung dalam pemilu. Itu resiko kritik macam itu saya kira Pak Bestari. Meskipun itu kritik yang harus diterima oleh semua partai ya. Ya mau dibantah seperti apapun kan by common sense orang akan melihat bahwa ini sulit. Maka sikap sejauh ini Partai Demokrat misalnya dari rumors yang berkembang yang kita dengar sebagai analis kan kita suka tidak hanya sumber terbuka tapi yang tertutup ya Pandia. Bahwa Partai Demokrat masih mengharapkan Pak AHY menjadi calon wakil presiden kalau memang mau masuk ke pelaminan bareng Nasdem. Nah itu artinya bahwa Demokrat ini benar-benar partai modern yang juga tahu posisinya, tahu tujuan dia ada. Artinya dia ingin kadernya memang harus menjadi pemimpin dan saya kira itu sikap yang tepat harus dihormati. Ya, kalau nanti Demokrat tiba-tiba mengatakan, oke, kami dukung Pak Anies, tidak perlu ada Demokrat, tidak perlu AHY yang jadi wapres. Menurut saya Demokrat sudah gagal. Demokrat gali kuburnya sendiri, udah selesai. Nah itu artinya omongan Ibu Mega itu sebuah refleksi untuk demokrasi kita, terutama untuk partai politik. Maka tidak perlu ada yang harus kita risaukan. Ya, harus kita syukuri dan terima itu sebagai otokritik. Toh proses demokrasi ini kan bukan proses satu hari dan akan terus berlanjut. Dinamika politik akan terus berlangsung dan kita dimatangkan oleh proses itu. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Bang Pangi, apakah Anda juga sepakat bahwa untuk merebut kekuasaan ini harus kemudian masuk dalam partai politik terlebih dahulu? Iya, gini Mbak Eva, sebelum kalau kita ingin menang ya tentu ini zona bertempur ini kan kalau kita lihat seperti Pak Jokowi adalah kader PDIP, dianggap sebagai representasi dari PDIP dan itu pun PDIP merasa masih belum bisa mengontrol sepenuhnya Pak Jokowinya karena dianggap masih belum rebound kayaknya. Bonding itu kali ya, menyatunya pikiran Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Buktinya, setahu saya kalau ditanya ke PDIP-nya, banyak loh produk undang-undang sekarang yang kader PDIP-nya di satu sisi iya, dia setuju, tetapi di sisi lain ada produk undang-undang yang mereka sebetulnya tidak terima juga gitu. Sebagian dari undang-undang yang hasil pemerintahan sekarang. Dan ingat juga ketika Ibu Mega yang jadi presiden, itu beda. Dia bahkan ada menolak 5 undang-undang kalau nggak salah.
karena tidak sesuai dengan reborn itu tidak sesuai dengan hati dan pikiran Bu Mega. Tapi di acara tadi menurut Anda chemistry-nya dapat nggak? Antara Megawati dan juga Joko Widodo. Dapat tidak? Tadi kan bondingnya sudah. Ya kalau dari chemistry tadi, kalau kita lihat misalnya, itu kan memang menarik ya guyonan ya. Kalau nggak saya, kalau nggak PDIP, ya nggak jadi gitu loh kan. Itu menarik. Artinya Ibu Mega ingin tetap memperkuat strukturalisasi fungsionalisasi partai. Itu ingin dibangun, kepartaian yang kuat. Makanya kan wajar PDIP sistem proporsional tadi ya, karena ingin memperkuat partainya. Kalau proporsional terbuka ini kan ingin memperkuat figurnya, ketokohan yang ditunjukkan, yang diinginkan oleh Abang Dedi tadi itu kan kotel efek yang mau diuji. Sebetulnya kotel efek pun masih ada kemungkinan tidak signifikan. Buktinya kalau suara Pak Jokowi digabung dengan suara partai koalisi pendukung, itu masih menang suara Pak Jokowi kan, tapi tidak signifikan. Begitu juga suara Pak Prabowo. Jadi kotel efek pun tidak dianggap signifikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bang Andro melihat bahwa apa yang disampaikan Ibu Megawati itu sebetulnya kalau proses kaderisasi itu memang menjadi tidak hanya presiden masalah hari ini. Buktinya kader-kader di partai pun kesulitan mencari caleg kan gitu. Buka lowongan pekerjaan untuk menjadi caleg. Itu kan sindiran juga. Betapa partai politik tidak mampu untuk menciptakan kader sendiri. Sehingga ada partai yang misalnya ingin mengambil vote getter ya. Mengambil dari suara dari artis, dari public figure. Karena demi lolos di ambang batas parlemen. Karena ketidakmampuan partai kuat pada mesin yang tumbuh secara merata. Yang membuat partai akhirnya berpikir transaksional, pragmatis, jangka pendek tanpa membangun hubungan yang dekat antara pemilih dengan partainya. Hubungan yang jangka pendek ini yang kemudian sangat mudah terpengaruh oleh yang namanya money politik, vote buying. Karena memang mereka nggak merasa dekat dengan partainya. Pemilihnya ya lebih transaksional dan pragmatis. Makanya ditonjolkan Ibu Mega tadi saya pikir itu menarik. Itu adalah soal kaderisasi dan soal ideologi. Sebetulnya kalau Bang Bestari sebenarnya sederhana aja. Saya ingin membantu Bang Bestari. Kalau memang tinggal dibilang aja bahwa memang kemarin waktu ormasnya Nasdem itu memang Pak Anies yang mendeklarasikan. Nah tinggal diakuisisi aja di take over bahwa memang Anies adalah kader Nasdem. Karena menurut saya pernyataan itu belum keluar sama sekali. Belum keluar karena gini. Untuk presiden nggak boleh nggak punya partai. Memang harus sudah partainya, mana ada, kecuali jadi gubernur boleh diwakafkan saya milik Jawa Barat, boleh. Ya itu boleh, itu gubernur. Tapi presiden itu adalah musibah menurut saya kalau nggak ada partainya. Jadi harus masuk partai dulu? Iya harus masuk partai langsung. Oke, kita tahan di sana dulu ya Bang. Kenapa masih ragu-ragu gitu Pak Aniesnya? Ini kita presiden. ingin minta statement juga dari Bang Adi Malarangeng dari Demokrat. Usai jeda Bang, tahan dulu sesaat lagi. Aku penasaran dengar Bang Andi.